Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa MPI 1 pada perkuliahan via video pembelajarannya. Mohon maaf atas keterbatasan fisik saya yang sampai saat ini masih dalam kondisi sakit. Saya buatkan video pembelajaran untuk materi usul fikih, di mana kemarin kita Zoom meeting beberapa kali kurang efektif karena saya lihat materi menggunakan Zoom meeting dengan peserta yang mungkin sinyalnya kurang bagus, itu malah materinya kurang bisa terserap. Maka dari itu saya putuskan untuk perkuliahan ini kita pakai video pembelajaran lewat YouTube terlebih dahulu, agar harapannya nanti materinya lebih terserap dan juga nanti penugasan maupun kemampuannya nanti bisa kita pantau lewat tugas. Baik, untuk materi ini kita akan melanjutkan yang kemarin, di mana dulu di awal di presentasi setiap kelompok sudah mempresentasikan tentang Mashatirul Ahkam, di mana Mashatirul Ahkam yang kemarin dulu dibahas mulai dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan seterusnya sampai ke yang bersifat doniyah ya. Bersifat doniyah seperti ada sadu dariat, terus ada lagi uraf, ada lagi istihsan, istishab, dan lain sebagainya. Yang ini sudah kita selesaikan dalam presentasi kelompok. Lalu yang selanjutnya, kemarin kita sudah membahas juga tentang kaidah fikih tasyri'iyah ya. Kaidah usuliyah tasyri'iyah. Yang mana kalau kita berbicara tentang usul fikih itu membahas tentang Mashatirul Ahkam, sumber-sumber hukum Islam, beserta metode-metode istimbatnya. Nah, metode istimbat ini macam-macam. Ada yang menggunakan kaidah usuliyah lughawiyah, ada yang menggunakan kaidah usuliyah tasyri'iyah. Kaidah usuliyah tasyri'iyah ini kemarin yang kita bahas salah satunya adalah maqasidus syariah. Kemarin kita juga membahas tentang pola atau formula dalam menetapkan suatu hukum, ya, menetapkan suatu hukum dengan menggunakan formula yang disebut sebagai kaidah fikih. Kaidah fikih. Jadi beda ya antara kaidah fikih dengan kaidah usuliyah. Kalau kaidah usuliyah itu kaidah-kaidah dalam usul fikih, kalau kaidah fikih itu kaidah di dalam fikih. Kaidah fikih itu untuk merumuskan hukum, sedangkan kaidah usuliyah itu kaidah dalam rumusnya itu sendiri. Salah satunya itu adalah maqasidus syariah, seperti itu. Untuk yang tasyri'iyah. Oke. Yang secara garis besar kemarin kita udah mencontohkan polanya, bagaimana dari suatu amal ya, ada amaliyah. Amaliyah itu ketika ditanya hukumnya apa, maka ini masuk ke hukum fikih. Ketika ditanya mengapa, kita bisa menarik ke Mashatirul Ahkam. Lalu ketika ditanya bagaimana, itu kita masuk ke kaidah usuliyah. Ini pertanyaan bagaimana. Nah, ini masuk ke kaidah usuliyah. Jadi ke atas ini itu Mashatirul Ahkam, ke bawah itu pakainya itu apa, pertanyaan apa, ini apa, mengapa, ya, dan bagaimana. Pertanyaan apa itu berbicara tentang fikih, pertanyaan mengapa itu berbicara tentang sumber hukumnya dari mana, pertanyaan tentang bagaimana itu berbicara tentang proses bagaimana dari suatu sumber hukum dapat membuat atau menelurkan, mengistimbatkan suatu hukum fikih. Nah, kemarin ketika berbicara bagaimana ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kaidah usuliyah. Yang kemarin kita sudah jelaskan adalah maqasidus syariah, yang mana terdapat 3 tingkatan, ada daruriyah, hajiyah, dan juga tahsiniyah. Dalam daruriyah terdiri dari 5, hifdzun nafas, hifdzul din, hifdzul akal, hifdzul irdi, sama hifdzul mali gitu. Nah, dalam konteks itu kemarin kita sudah memberikan beberapa contoh. Dan juga ada contoh bagaimana dari suatu amaliyah itu ternyata bisa ditelurkan hukumnya apa dengan hanya menggunakan shortcut
atau formula jalan pintas yang dikenal dengan kaidah fikih. Gitu. Contoh, saya kasihkan contoh. Kita berbicara tentang bagaimana hukumnya. Misalnya hukum yang misalnya kita berbicara tentang hukum jual beli secara online, misalnya gitu. Jual beli secara online. Kalau kita berbicara tentang prosedur awal, apa hukumnya? Itu kan pertanyaan fikih. Karena ini pertanyaan fikih, maka kita harus cari dulu. Wah, kita harus cari ini, sumber hukumnya dari mana, gitu. Mengapa? Nah, cari sumbernya ternyata di Al-Quran. Wa halallahul bai'a wa harrama riba, gitu. Allah menghalalkan jual beli dan merekam riba. Artinya kalau itu masih masuk dalam rukun jual beli dengan terpenuhi semua rukun dan syaratnya, maka itu dihalalkan dan dibolehkan. Lalu ketika berbicara bagaimana, nah nanti masuknya ke kaidah usuliyah. Bisa masuk ke kaidah usuliyah lughawiyah, mungkin am, khos, dan lain sebagainya, ataupun berbicara tentang amr, nahi, dan lain sebagainya. Nah, itu perbacaan bagaimananya. Lalu, ada konsep ternyata itu bisa juga dengan menggunakan kaidah fikih. Oh, ternyata ada dalam kaidah fikih. Al-aslu fil asya al-ibahah, misalnya gitu. Asal dari segala sesuatu itu boleh, asal tidak datang suatu dalil yang mengharamkan, kan itu. Ketika berbicara jual beli online, ternyata dicari hukum-hukumnya. Oh, ini nggak ada yang menyalahi aturan agama. Berarti otomatis hukumnya menjadi boleh, misalnya gitu. Nah, itu pakainya kaidah fikih, bisa seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana dari hubungan, ya kita katakan hubungan antara amaliyah, hukum fikih, masadirul ahkam, dengan semua tanda panahnya. Tanda panah tentang apa, membicarakan tentang hukum fikih, mengapa itu menanyakan masadirul ahkam, bagaimana itu menanyakan kaidah usuliyahnya, baik usuliyah tasyri'iyah maupun lughawiyah. Lalu kalau kaidah fikih, dia merupakan cara untuk menelurkan hukum tanpa melewati masadirul ahkam dan juga kaidah usuliyah. Jadi saya katakan memang kaidah fikih itu adalah dia shortcut atau jalan pintas. Makanya hati-hati ketika menggunakan kaidah fikih. Salah sedikit bisa menjadi fatal. Contoh kesalahan dalam menggunakan kaidah fikih misalnya. Al-adatu muhakamah misalnya gitu. Terus ada yang bilang, adat itu menjadi hukum. Oh, ini Pak, di desa saya adatnya adalah ketika ada perkawinan kita biasanya ini minum minuman keras. Berarti itu adat kan Pak, berarti adat menjadi hukum, berarti nggak apa-apa. Nah, itu bahaya itu. Makanya hati-hati menggunakan kaidah fikih untuk menghukumi suatu amaliyah. Itu hati-hati. Karena harus memenuhi ketepatan yang benar-benar bagus. Karena bagaimanapun kaidah fikih itu jalan pintas. Jalan pintas untuk menghukumi suatu amal menjadi suatu hukum fikih tanpa melalui masadirul ahkam maupun kaidah usuliyah. Gitu. Jadi kalau menggunakan kaidah fikih benar-benar harus memahami konteks dan juga makna dari kaidah fikih yang dipakai serta konteks dari masalah atau perbuatan yang ingin dihukumi. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah usuliyah ini lagi ya. Jadi kaidah usuliyah yang kemarin kita udah bahas adalah kaidah usuliyah tasyri'iyah, yaitu maqasidus syariah. Sekarang kita akan masuk ke sini lagi. Saya hanya akan menyinggung sedikit. Ini sebagai materi tambahan, biar Anda tahu konteks di dalam usul fikih. Kaidah usuliyah itu ada, tadi kan ada, saya tulis dulu ya. Kaidah usuliyah. Itu yang kemarin kita udah bahas adalah yang tasyri'iyah. Walaupun tasyri'iyah itu macam-macamnya banyak juga ya. Tapi di sini yang kemarin kita udah bahas adalah maqasidus syariah. Saya tidak akan menjelaskan ini lagi karena kemarin sudah saya jelaskan waktu Zoom meeting. Maqasidus syariah, silakan nanti kalau Anda merasa ketika UAS kok nggak paham apa itu maqasidus syariah karena mungkin nggak mengikuti Zoom atau kurang paham, Anda bisa cari sendiri referensinya karena nanti di UAS ini akan keluar. Maqasidus syariah, kaidah fikih itu nanti akan keluar ketika UAS. Terus yang kedua, itu adalah kaidah usuliyah lughawiyah.
Berarti apa sih kaidah usuliyah itu sebetulnya? Kaidah usuliyah itu dia merupakan pedoman-pedoman usul yang berguna untuk menelurkan hukum dari masadirul ahkam menuju hukum fikih. Nah, berarti ini konteksnya kalau kita berbicara lughawiyah, dia merupakan perangkat yang berusaha untuk menelurkan hukum dari masadirul ahkam. Masadirul ahkam jenisnya macam-macam ya, menuju hukum fikih. Tadi kita udah membahas bahwasannya kaidah usuliyah itu dia mencoba untuk menggali tentang bagaimananya. Bagaimana dari masadirul ahkam bisa menjadi suatu hukum fikih. Itu bisa menggunakan salah satunya kaidah usuliyah lughawiyah. Kita akan langsung ke contoh saja biar tidak pusing. Contoh, kita berbicara tentang contoh yang paling sering kita pakai. Sholat maktubah atau 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Itu pertanyaan fikih. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan fikih. Mengapa? Nah, kalau mengapa kan berarti harus ditarik ke masadirul ahkamnya apa? Oh, ini Pak, masadirul ahkamnya ada di Al-Quran. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mauquta gitu. Kitaban dari kata kataba. Kataba itu artinya wajib, Pak. Kataba itu dia memiliki sinonim dengan wajib. Nah, di dalam kaidah usuliyah lughawiyah ada yang namanya kaidah amr. Amr itu dia menunjukkan kepada suatu kewajiban. Artinya dengan demikian, hukum dari sholat 5 waktu itu adalah wajib. Seperti itu. Nah, itu contoh dari penggunaan kaidah usuliyah lughawiyah. Berarti kalau kita berbicara kaidah usuliyah lughawiyah, dia macamnya apa aja? Kaidah usuliyah lughawiyah. Lughawi. Dari kata lughah yang berarti bahasa. Bersifat bahasa. Jadi kaidah usuliyah lughawiyah dia merupakan kaidah usuliyah dengan memperhatikan kaidah bahasa. Kaidah bahasa itu apa aja? Otomatis ya, karena ini kaidah bahasa. Sebetulnya pasti nanti akan merujuk ke ilmu yang namanya nahwu shorof. Berarti nanti akan ada pembahasan tentang apa itu kalam. Lalu ada yang namanya hakikat atau majaz. Ada kalam, hakikat, majaz. Saya mungkin tidak akan menjelaskan semuanya. Saya hanya akan menjelaskan sekilas karena ini materi usul fikih yang saya katakan paling sulit. Karena harus memahami nahwu shorof beserta inti kaidah kebahasaannya. Wong kalau di dalam kaidah kajian pesantren itu ya, mempelajari nahwu shorof tok itu aja udah sulit. Udah sak gawean dhewe, udah berat. Apalagi mempelajari nahwu shorof plus dengan bagaimana kaidah-kaidah di dalam nahwu shorofnya itu sendiri itu sulit sekali. Maka dari itu saya hanya akan membahas tentang sekilas. Nah, di dalam kaidah usuliyah lughawiyah selain ada hakikat dengan majaz, nanti masuknya itu ke balaghah juga ya. Jadi nahwu shorof, balaghah, gaya bahasa, dan juga nanti baru akan muncul ke kaidah-kaidah usuliyah lughawiyah. Ada kalam, hakikat, majaz. Jadi di dalam kalimat bahasa Arab ya, otomatis gini, kita masuk ke lughawiyahnya dulu ya sebelum ke sana. Lughawiyah ini kan terkait bahasa, dan bahasa ini kan bahasa Arab. Maka dari itu biasanya kaidah usuliyah lughawiyah itu sering dipakainya itu adalah pada ranah hukum atau masadirul ahkam yang pokok dan juga qot'i, yaitu Al-Quran dan hadis, atau kita katakan sunnah atau hadis. Kenapa Al-Quran dan hadis? Karena dari Al-Quran dan hadis inilah merupakan sumber hukum atau masadirul ahkam yang dia bersifat bahasa. Kalau yang lain kayak istishab itu kan pedoman formula, bahkan bisa dikatakan metode. Istihsan, uruf, maslahah mursalah itu kan semacam pedoman pola. Tapi kalau Al-Quran dan hadis
itu dia bersifat teks. Maka dari itu ketika berbicara kaidah usuliyah lughawiyah yang bersifat kebahasaan, maka dia akan menjadi atau kita katakan dia itu sumber hukum yang biasa ditarik hukumnya dengan kaidah usuliyah lughawiyah adalah Al-Quran dan hadis. Nah ini ya. Terus lanjut. Berarti bahasa apa saja sih kaidahnya yang sering dipakai? Ada kalam. Jadi harus tahu dulu mana kalam, mana yang bukan kalam. Karena kita mau mereteli suatu teks, itu harus tahu dulu di itu kalamnya seperti apa. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalam atau bukan? Kalau kita berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim tok dalam konteks kalimat itu belum kalam. Itu baru syibhul kalam kan gitu. Baru masuk ke ranah jar majrur. Belum ranah ada mubtada khobar atau fi'il fa'il. Makanya ada yang mengatakan ini itu hakikatnya itu abda'u bismillahirrahmanirrahim misalnya gitu. Ada hakikatnya, makna hakikat dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu memang pengetahuan bahasa Arabnya harus luas. Maka dari itu, ketika kita berbicara kaidah usuliyah lughawiyah dimulai dengan kalam. Lalu dimulai tentang hakikat dan juga majaz. Ini itu maknanya itu hakiki atau majazi. Contoh, ada makna aqimus sholata, ya. Aqimus sholata. Ini saya bahas secara ini ya. Secara dasar banget. Karena pembahasan tentang usuliyah lughawiyah itu sangat luas. Yang penting Anda tahu anunya aja, skupnya aja. Biar satu waktu Anda belajar lagi tentang usul fikih, itu nanti udah paham jeluntrungannya gitu aja. Aqimus sholata. Sholatnya di sini. Ini bisa bermakna majaz, bisa bermakna hakikat. Kalau kita berbicara makna secara hakikat, ya, dia adalah makna dari sholat itu sendiri. Sholat itu artinya apa toh? Sholat itu dari kata sholah. Sholah itu artinya bisa sholawat, bisa sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah itu maksudnya hakikat dan juga majaz. Kalau kita berbicara tentang sholat dalam konteks ini sebetulnya maknanya itu majazi. Kenapa majazi? Karena sholat yang makna secara lughawi ya, hakikat lughawi ya. Hakikat lughawi itu kita katakan makna yang hakiki, tapi dia bersifat kebahasaan. As-sholat itu sebetulnya merujuk pada sholawat. Bukan merujuk kepada takbiratul ihram dan juga salam gitu. Bukan suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Padahal yang dimaksud di dalam ayat ini itu adalah makna itu. Makna suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka dari itu dalam konteks ini, sholat di sini maknanya bukan ke sholawat, tapi maknanya adalah ke majazinya, yaitu suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Makanya ketika berbicara aqimus sholat, ini yang disuruh mendirikan itu apa? Kon mendirikan sholawat atau kon mendirikan sholat? Gitu. Oh, ternyata maknanya adalah sholat 5 waktu. Bukan sholawat kepada Kanjeng Nabi, beda. Maka dari itu di dalam konteks kaidah usuliyah lughawiyah harus benar-benar paham apa itu hakikat, apa itu majaz. Terus yang kedua, selain ada hakikat majaz, kalam sudah, hakikat majaz sudah, terus sekarang kita selanjutnya ada yang namanya amr nahi. Amr nahi ini berbeda dengan konteks dalam sorof ya. Sorof itu kan ada isim, fi'il, huruf, ada fi'il amr, ada fi'il nahi. Bukan itu yang dibahas di sini. Yang dibahas di dalam konteks amr nahi dalam kaidah usuliyah itu berbeda dengan dalam kaidah sorof atau nahwu. Amr dan sorof dalam konteks ini pembahasannya sangat panjang, tapi saya akan ringkas gambarannya saja. Amr nahi dalam kaidah usuliyah lughawiyah yang bersifat yaitu amr nahi, dia berbeda dengan konteks yang ada di nahwu sorof.
Jadi ketika berbicara tentang amar nahi, amar tidak selalu tentang fi'il amar. Nahi tidak selalu tentang fi'il nahi. Jadi amar nahi di sini dia berbicara tentang suatu konsep. Nah, kita akan katakan konsep. Konsep amr itu apa? Konsep amr yang pertama, dia berhubungan dengan fi'il amr. Yang kedua, berhubungan dengan jumlah atau kalam khobar, ya, kalam khobar yang menunjukkan kepada amr. Beda loh ya. Ada kalam khobar yang menunjukkan pada amr. Lalu yang ketiga, ada yang namanya amr itu bisa juga masuk ke sinonim. Sinonim dari kata yang menunjukkan amr atau perintah. Begitu pula dengan konsep nahi. Konsep nahi pun sama. Ada fi'il nahi, ya, lalu kalam khobar yang menunjukkan pada nahi, ataupun sinonim dari nahi. Sinonim dari nahi. Nahi itu apa sih? Nahi itu larangan. Amr itu apa? Amr itu perintah. Contoh ya, sinonim dari amr itu sinonim dari suatu kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada perintah. Biasanya suatu perintah itu menggunakan kata wajaba, kataba, farodo, fardu, wajib, gitu ya. Kalau nahi berarti haroma, terus mana'a, dicegah ya, melarang, dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika kita berbicara tadi ada suatu ayat ya yang menjelaskan tentang sholat, ya, maka itu bisa menjadi masuk dalam amr. Gitu. Contoh. Kita masuk ke contoh aja tentang amr dan nahi. Misal, kita berbicara tentang contohnya adalah sholat ya, dengan konsep dari perbuatan dulu. Misalnya tadi, sholat 5 waktu. Ini amaliyahnya. Hukumnya apa? Pertanyaan fikih, hukumnya wajib. Masodirul akamnya apa? Dalilnya apa? Salah satunya aqimus sholat. Terus bertanya lagi sekarang, bagaimana sih? Ini kan Al-Quran ya. Bagaimana dari ayat Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab ini, bagaimana dia bisa menjadi suatu hukum wajib? Oh ternyata, yang pertama, ada kaidah usuliyah, lughawiyah, hakikat majazi yang menyatakan sholat di sini menyatakan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berarti sholat yang dimaksud sholat yang itu loh, gitu. Lalu di sini ada kata akimu. Akimu ini sigotnya adalah sigot amr. Dia fi'il amr. Sehingga bisa dimasukkan ke kaidah amr atau konsep amr. Konsep amr itu apa? Konsep amr adalah konsep yang menunjukkan salah satu kaidah usuliyahnya ya. Kaidah usuliyah berarti kan amr itu kan perintah. Dia menunjukkan ke suatu kewajiban. Gitu aja. Dia fi'il amr. Karena dia fi'il amr, maka dia menunjukkan ke suatu perintah, dan suatu perintah itu pada dasarnya menunjukkan kepada wajib. Bunyi kaidahnya gimana? Bunyi kaidahnya al-aslu fil amri lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya di dalam suatu amr itu maksudnya kaidah amr ya, konsep amr di dalam usul fikih menunjukkan pada kewajiban. Akimu itu fi'il amr, berarti dia harus masuk dalam konsep amr. Dan pada dasarnya kalau dia itu amr, maka dia menuju pada konsep wajib. Pada dasarnya, artinya nggak semua. Tapi dalam konteks ini akimu sholah, ini menunjukkan kepada wajib. Karena apa? Karena tidak ada qaid atau penjelas lain yang menyatakan bahwasannya perintah ini merujuk kepada sunnah atau mubah. Berarti pasti merujuk kepada wajib. Seperti itu. Dan ini konsep bagaimananya. Nah, disitulah contoh
Bagaimana kaidah usuliyah lughawiyah amr ya, yang bunyinya seperti ini, al aslu fil amri lil wujub, digunakan untuk mereteli ayat Al-Qur'an ya, menuju suatu hukum fikih dalam bentuk wajib. Kalau contoh yang lain seperti apa, Pak? Contoh yang lain. Bagaimana hukumnya menuntut ilmu dalam hal ini agama ya. Kita katakan agama. Menuntut ilmu agama. Oh, hukumnya wajib, Pak. Kok bisa? Alasannya apa? Karena ada hadis, Pak. Hadisnya bunyinya gimana? Hadisnya bunyinya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di situ ada kata faridatun. Di mana faridoh, dia akar katanya adalah farodo. Farodo artinya fardu, yang dia merupakan sinonim dari amr itu sendiri. Sinonim dari konsep amr. Konsep amr itu kan dia wajib ya, artinya sinonim dari kata-kata yang berhubungan dengan wajib. Farodo itu sinonim dari wajaba gitu. Nah, tadi dikatakan bahwasannya konsep amr itu dia bisa fi'il amr. Bisa kalam khobar yang menunjukkan pada amr, atau sinonim dari kata yang merujuk pada amr, yaitu wajib gitu. Berarti dalam konteks ini, karena di dalam hadis ini ya ada kata faridotun yang merujuk pada sinonim dari wajaba, yaitu farodo, maka al aslu ini berarti hadis ini merujuk pada konsep amr, dan al aslu fil amri lil wujub, sehingga yang namanya amr di sini dia merujuk pada wajib, sehingga tolabul ilmi, menuntut ilmu, dalam hal ini konteksnya adalah ilmu agama, dia adalah hukumnya wajib. Seperti itu contoh penerapannya. Nah, sekarang saya minta ke kalian ya, ini kan konsepnya saya luruskan nih. Ini pertanyaan apa? Pertanyaan mengapa? Mengapanya saya lengkapi nih di sini. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Baca. Hadisnya bunyinya seperti ini. Terus dari kata faridotun seperti ini, lalu muncul kaidahnya tadi. Kaidahnya itu adalah kaidah amr ya. Kaidah amr dengan kata bagaimana ya. Yang bunyi kaidah amrnya adalah tadi al aslu fil amri lil wujub. Dari sini maka muncul hukum wajib. Jadi nggak sembarangan ya. Seorang ulama, apalagi ulama usul fikih, menghukumi suatu perbuatan menjadi suatu hukum itu nggak ngarang. Dia tahapannya sangat panjang. Makanya menjadi seorang mujtahid itu sulit banget. Kalau hukum-hukum kayak gini itu kan sudah mafhum ya. Menuntut ilmu, sholat, puasa, zakat itu kan mafhum. Tapi kalau hukum-hukum yang lain tuh prosesnya itu sangat panjang dan butuh pengetahuan yang luas. Mulai dari pengetahuan tentang hadis, pengetahuan tentang Quran, pengetahuan tentang perbuatan, pengetahuan tentang usuliyah, fikiyah, bahkan pengetahuan bahasa, balaghah yang harus mumpuni. Makanya kadang banyak ulama yang bilang saat ini jatah untuk menjadi mujtahid di zaman itu udah nggak ada. Karena untuk menjadi seorang mujtahid sebagaimana imam madhab ya, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, itu sulit sekali. Karena seorang mujtahid itu dituntut untuk mampu menguasai hampir dari seluruh cabang ilmu keagamaan, ilmu syariah, tasawuf maupun akidah. Semuanya cabangnya, termasuk ilmu bahasa juga harus dikuasai. Nah, ini konsep petanya seperti ini. Untuk tugas, sekarang saya akan ngasih contoh perbuatannya. Perbuatannya adalah saumu Ramadan.
Ini perbuatannya. Silahkan Anda buat oret-oretan di dalam kertas ya. Dengan saumu Ramadan atau kita katakan puasa Ramadan. Kira-kira saumu Ramadan ini kalau dibuat peta seperti ini nanti seperti apa wujudnya. Berarti Anda harus tahu nih, ini berarti ke bawah hukumnya apa, bagaimana, mengapa, itu dari apa. Al-Quran atau hadis, kalau hadis ya hadis yang mana, kalau Al-Quran ayat yang mana, tuliskan. Terus nanti bagaimananya, bagaimana berarti konsepnya itu pakai kaidah usuliyah yang mana. Bagaimana kaidah usuliyahnya itu konsepnya seperti apa. Kalau perlu nanti di bawahnya dikasih keterangan tulisan Anda secara naratif ya, menggunakan tulisan biasa. Ditulis nanti difoto, lalu dikumpulkan sebagai tugas hari ini. Saya kira itu untuk usul fikih pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.